Apa yang dimaksud dengan iptek? Iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Sebutkan contoh penemuan dalam iptek. 4 saja. 1. Komputer. 2. Handphone. 3. Internet. 4. Transportasi. Jelaskan perkembangan iptek di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan umat beradaban manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin banyak bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan iptek memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Meningkat karena tidak dapat bersaing. Yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Yang ketiga, maraknya sifat malas. Dan yang keempat, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Soal yang kelima yaitu bagaimana sikap kita menyeleksi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Jelaskan. Sikap kita dalam menyeleksi pengaruh kemajuan iptek yaitu kita hanya mengambil hal-hal yang positif saja dalam kemajuan iptek ini dan mengupayakan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan budaya dan agama yang ada di Indonesia. Pada soal aspek efektif yang pertama yaitu kemajuan teknologi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Manusia menjadi malas, sebab segala sesuatu dapat dikerjakan tanpa bergerak. Efeknya karena kurang gerak muncul berbagai penyakit. Sebaiknya kita tidak perlu bergantung pada teknologi sebab teknologi hanya akan membuat kita malas. Bagaimana pendapatmu? Di era modern seperti sekarang ini, berkembangnya teknologi tidak mampu dibendung lagi. Banyak alat-alat canggih yang mulai merambat pada kehidupan manusia. Banyak teknologi yang sebenarnya tidak mampu dicerna oleh logika dan akal sehat manusia. Teknologi yang mulia menghiasi segala kelap-kelip dunia dan memberikan cucian mata yang membuat angan-angan manusia untuk terus memiliki dan dapat menikmati hasil teknologi yang diciptakan oleh beberapa orang di belahan dunia ini. Namun sayang, berkembangnya teknologi semakin membuat generasi penerus bangsa malas untuk melakukan segala sesuatu yang mengharuskan dan membutuhkan kinerja otak dan otot manusia. Manusia malas untuk melakukan segala aktivitasnya karena adanya teknologi yang canggih. Contohnya saja mahasiswa di seluruh belahan dunia. Mahasiswa diberikan tugas oleh dosen yang harusnya tugas tersebut dikerjakan dengan kemampuan dan kerja keras otak, namun realita yang terjadi sekarang ini tugas yang diberikan oleh dosen dikerjakan oleh alat teknologi. Semua kebutuhan dapat dicari di segala media sehingga semakin membuat manusia menjadi malas. Memang hadirnya teknologi untuk mampu mempermudah pekerjaan manusia, namun sekarang manusia sudah percaya dan yakin bahwa tugas bisa dikerjakan oleh teknologi. Untuk apa adanya teknologi kalau akan semakin membuat manusia malas dan tidak mampu mengerjakan segala sesuatu. Teknologi hanyalah alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga manusia bisa menyelesaikan segala sesuatu atau segala aktivitasnya dengan sempurna dan memuaskan. Angkutan umum berbasis online adalah produk atau hasil kemajuan dari iptek. Di satu sisi, kehadirannya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di sisi lain, kehadirannya telah mengusik kenyamanan angkutan konvensional yang terlebih dahulu ada. Bagaimana pendapatmu? Menurut kelompok kami, tidak semua orang menikmati angkutan online saja. Biasanya yang menggunakan angkutan online kebanyakan adalah orang-orang milenial. Sedangkan angkutan konvensional masih banyak digunakan oleh ibu-ibu. Contohnya, karena menurut mereka jika menggunakan angkutan konvensional lebih mudah. Jadi semua masih ada peminatnya dan tidak ada yang dihentikan dalam pendapatan masing-masing pihak.
diskusikan secara kelompok mengenai sebuah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai dampak negatif dari penggunaan internet di kalangan pelajar. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi yang disepakati, buatlah sebuah deklarasi bersama secara kelompok dalam bentuk pernyataan dukungan atas strategi yang telah disusun pemerintah dalam mengatasi berbagai dampak negatif dari penggunaan internet yang dimaksud. Upaya pemerintah adalah melalui implementasi internet sehat. Internet sehat bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara beretika dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Penggunaan internet sehat salah satunya dengan menerapkan fasilitas DNS atau Domain Name Server Nawala. DNS tersebut diatur pada komputer penggunaan internet, sehingga pengguna dapat berinternet secara aman dan terhindar dari situs-situs negatif. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memerangi dampak negatif internet. Penerapan Undang-Undang ITE pada awalnya menuai banyak kontroversi, karena membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan Undang-Undang ITE agar aktivitas dunia maya dapat diatur dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, maka keseriusan pemerintah dalam memajukan teknologi informasi, khususnya dalam penggunaan internet yang sehat dan aman, patut diberi apresiasi. Apabila kebijakan tersebut terus ditingkatkan dalam mengimbangi pesatnya perkembangan IT, maka tujuan penggunaan internet dalam mengembangkan kemampuan pribadi dan lingkungan sosialnya dapat tercapai. Maka Indonesia dengan kemajuan teknologinya dapat bersaing dengan negara-negara maju lain. Bukan tidak mungkin, Indonesia akan tumbuh menjadi kekuatan baru di bidang teknologi dan informasi.